Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai materi selanjutnya dari PLC. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai TKSM Daring 2, yaitu materi ini, pengenalan dasar PLC. Nah, yang mana nanti Bapak akan lanjut penjelasan berikutnya itu mengenai penjelasan di slide berikutnya. Untuk penjelasan berikutnya nanti tidak terlalu panjang lebar. Maksudnya kemarin sudah dibahas sampai di ini ya, power supply, baterai buat apa, RAM buat apa, dan bagan ini ya sudah. Modul input output ya, ini juga sudah dijelaskan kemarin. Ini ada printer, recorder, ini sudah. Nah, sampai di sini ya kemarin. Prinsip kerja PLC ya. Prinsip kerja PLC ya menerima masukan kode ya. Jadi kendalikan prosesor atau CPU tentunya ya. Berdasarkan instruksi terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program tersimpan di dalam memori. Jadi memori programnya seperti apa gitu. Menghasilkan sinyal keluar untuk mengendalikan aktuator atau pattern lainnya. PLC memiliki dua bagian dasar. Nah, input output interface system ya, dan central processing unit. Jadi ada input, output, terus ada CPU. Input bisa berupa push button, limit switch, dan push button yang normally close. Ini ada lamp juga atau lampu ya, namanya lamp. Ini programming device di serial portnya. Ada power supply juga. Nah, outputnya ada lampu, ada kontak seperti ini. Oke, baik. Untuk input yang akan dimasuk dalam CPU berupa sinyal sensor atau transducer ya. Terbagi dua jenis, ada discrete sinyal, ada analog sinyal. Discrete sinyal itu berupa saklar biner, hanya sebuah on atau off signal, itu satu atau benar atau salah. Contohnya push button, limit switch, dan level sensor. Sedangkan analog sinyal menggunakan prinsip rentangan nilai 0 hingga skala penuh. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda sedang memutar volume speaker. Jadi bisa suaranya itu tinggi bisa rendah. Kira begitu outputnya. Analog gitu ya. Kita putar berapa, output keluar volumenya berapa. Oke, ini usah dijelaskan sama ini prosesnya di integer ya. Integer 16 bit. Nah, rentangannya berapa? Min 32.000 sekian hingga plus 32.000 sekian. Ini 16 bit. Coba kalian pangkatkan aja 2 pangkat 16. Itu ketemunya segini ya. Antara ini kalau ditambah ya itu sebenarnya kalau plus ya. Karena dibuat min, jadi ada min ada plusnya. Kan tegangan nggak mesti plus, ada minus juga. Contoh dari analog sinyal ini adalah sensor tekanan, temperatur, sensor aliran. Analog sensor berupa tegangan arus listrik yang akan diproporsionalkan dengan tegangan integer CPU. Nah, jadi nanti analog 0 sampai 5 volt atau 4 sampai 20 mA akan menjadi integer tadi 0 sampai 3267. Nah, seperti ini ya. Namanya istilahnya kalau kalian maksudnya di pelajaran kelas 11 ini namanya ADC, analog digital converter ya. Jadi analog masuk ke bilangan digital tadi ini. Yang ini. Nah, ini analognya volt atau miliampere, digitalnya ini 0 sampai 32.000. Semua aktivitas pemrosesan data diambil dari sensor. Terjadi pada setiap prosesor memiliki 3 bagian utama: prosesor, memory system, dan sistem power supply. Ini sudah tadi ya gambar yang ini. Prosesor, power supply, dan dan memori. Nah, seperti itu. Prosesor akan proses sinyal ya, bla bla, logika, sequential, waktu nih ya, sama kayak timer. Sequential bedanya apa sama timer? Kalau timer menghitung, kalau sequential ini dia pakai siklus. Nah, seperti itu. Jadi siklus bisa positif bisa negatif. Counter
yang tadi menghitung counter timer waktu, counter menghitung fungsi-fungsi yang diinginkan yang telah ditentukan dan lain-lain ya. Nah itu kalau outputnya ini bagian CPU ya, bagian paling ribet CPU, udah diatur, kita tinggal program aja. Hasil output pemrosesan, nah jadi berupa sinyal keluaran digital dikirim ke modul output menjalankan aktuatornya dapat berupa motor, stick, solenoid. Nah sinyal digital tadi dikirimkan ke output modul output gitu ya, untuk menjalankan aktuator, listrik, solenoid, heater, LED display, injector, pompa dan lain-lain. Kan fungsi dari instruksi CPU, program timer on sama 2 detik maka lampaukan. Nah, ini suatu untuk program saja. Pada masa PLC menjadi berapa tipe kompak. Nah ini tipe PLC nih. Nah yang mana seluruh komponen power supply, seluruh komponen power supply CPU komunikasi menjadi satu. Jarang kita temukan. Ada sih satu tapi atau masih berfungsi atau enggak. Umumnya berukuran kecil, kompak, mempunyai jumlah sedikit. Nah ini sudah ada power supply-nya di dalamnya, enggak perlu lagi. Nah ada tipe modular, yaitu komponen terpisah berukuran besar, memungkinkan ekspansi jumlah input output sehingga jumlahnya lebih banyak. Oh isinya kelebihannya lebih banyak input output tapi terpisah sama power supply-nya. Nah dari Omron dia jarang yang ada power supply langsung. Lalu kita punya satu juga. Nah tipe PLC berdasarkan operasi pada menjadi 3 secara operasinya ya, berbasis rak atau alamat. Nih raknya banyak banget. Disusun rak-rak disebut juga sistem berbasis alamat modul, karena modul input dan output dalam rak merupakan jalan lalu lintas sinyal input output melalui alamat yang sudah ditempatkan di rak terpasang. Modul input output pada umumnya berfungsi sebagai terminal antarmuka, di mana perangkat luar akan dapat dipasang sebagai rangkaian pengkondisi sinyal yang menjembatani sinyal PLC. Cara pengamatan bisa saja antara vendor dan vendor lainnya, tapi pada umumnya ada sebagai berikut. Nomor rak atau slot nih input output maksudnya ya, nomor terminal atau modul input dan modul output. Misalnya modul DC ditempatkan di rak 2 di terminal 5 dan modul output ditempatkan di rak 5. Ini hanya maka dituliskan dengan I2/5. Oh gitu, rak input 2 di terminal 5 gitu ya. Oh langsung dua sandi ya, di dalam kabel itu ada 2 sandi, ada oh maksudnya begitu ya. Output 5 terminal 12. Ini pengkabelan aja ya. Sistem berbasis tak. Oh ini tak ya. Nanti kita pakai jumper ya, ke tempat satu ke tempat yang lain. Nah beberapa pedal menggunakan tipe ini dapat digunakan pada perangkat lunak berbasis tingkat tinggi, bukan bahasa mesin lagi ya. Basic dan C PLC ini, oh ini udah ngeri nih. Alamatnya pemberian nama variabel dapat dirancangkan sistem. Ini programnya udah nggak pakai ladder lagi ya. Tapi yang jelas untuk bedanya, kalau tadi pakai kode ini, kalau ini kodenya kita buat sendiri rangkaiannya. Nah seperti itu. Oke lanjut lagi ya. Nanti silahkan tanya di komentar, nggak apa-apa. Soft PLC atau kontrol PLC berbasis personal komputer. Jadi PLC-nya dikontrol berbasis personal komputer. Tadi dirangkai sendiri seperti itu. Programnya sudah ada di dalam ya tentunya. Dan tapi pakai bahasa C ini ya, atau basic. Nah kalau ini dia PLC-nya di trainer juga, tapi trainernya menggunakan personal komputer. Dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi program sekaligus menjalankan perangkat dikontrol PLC industri. Kartu I/O di sebuah PC dapat digunakan untuk antarmuka, perangkat dari luar PLC. Digunakan difungsikan sebagai PLC. Soft PLC sangat efektif digunakan untuk kontrol on off sebuah proses kontrol berurutan dan kontrol lain, hanya saja sedikit memerlukan perhitungan numerik. Gitu ya. Jadi ini sudah terkait dengan lebih simpel ya. Sama masih di program juga. Ini sama kayak modul trainer, cuma ini dia pemrograman. Kalau di atas dia menggunakan bahasa C dan C. Kalau ini masih ladder diagram sama kayak yang di atas ini. Cuma dia pakai mode pengelamatannya lebih simpel. Oke, karena waktunya sudah 10 menit ya batasnya. Bapak akan lanjutkan di sesi berikutnya. Bapak stop dulu.